jadi seseorang yang kehilangan pasangannya tapi belum ikhlas gitu, belum menerima kenyataan kalau tadi Engkong udah kasih ini sedikit bocoran ya, bahwa di lagu Kasih Tak Sampai ini Sharla sendiri yang memohon untuk memasukkan ada unsur musik etnik ya. betul Itu adalah namanya instrumen sape. instrumen sape. Iya, Ini sape. dari Kalimantan ya. Dari Kalimantan. Ya, jadi kebetulan Sharla ini lahir di Samarinda. Betul. Engkong dulu sama orang tua. Ya. Iya sih. Sharla juga di Samarinda sama orang Sama tua. orang tua. Iya. Jadi Sharla ini memasukkan unsur musik tradisional namanya sape. Iya. Alasannya apa kok sape dengan lagu Kasih Tak Sampai ini musik yang sudah ya pop gitu ya? Iya. Dimasukin unsur daerah, apa nggak ada kesulitan waktu ininya produksi? Jadi pertama kita udah kelar bikin instrumennya di Lungkong, terus habis itu Sharla dengerin lagi, kayaknya kok kalau misalkan ditambahin instrumen sape kayaknya lebih manis ya gitu. Jadi kita tambahkanlah instrumen sape, dan salah satu alasan kenapa ditambahin sape ini karena Sharla tuh emang pengen banget mengenalkan budaya Kalimantan gitu. Karena kan Kalimantan, kalau orang tanya Kalimantan apa yang terkenal, IKN biasanya gitu ya, kalau budaya kurang terdengar gitu. Jadi pengennya sama seperti Jawa punya koplo, terus musik timur juga yang sekarang hipdut segala macam. Jadi pengennya Sharla Kalimantan itu juga didengar budayanya, salah satunya ya musik daerahnya gitu. Makanya dimasukkanlah si sape ini gitu. Sama juga almarhum mama dulunya penyanyi tradisional. Jadi pengennya tuh karena biar inget terus mama tuh ngajarin musik daerah dulunya. Jadi bikinlah karya yang ada unsur etniknya gitu. Nah, proses waktu di produksi itu kan tentu ada ini juga yang memainkan sape. Iya. Mendatangkan orang langsung dari Kalimantan atau memang ada di Jakarta yang bisa? Jadi ini Sharla minta tolong sama teman dari Kalimantan juga. Kebetulan minta tolong bisa nggak kirim recording sape, tolong isiin di musik ini gitu, gimana? Terus akhirnya dia mau terus habis itu ya kita buatlah produksian apa ya? Sebenarnya LDR sih waktu itu, jadi kayak dikirim filenya ke sini dan kita akhirnya kita kemas lah. Gitu ya. Nah, apa reaksi Mas Piyu atau Mas Piyu waktu itu yang ini? Om Piyu waktu itu, karena kebetulan yang ciptain Om Piyu. Nah, reaksi dia apa ketika unsur musik ini dimasukin dalam lagu Kasih Tak Sampai? Reaksi Om Piyu tentu pasti seneng karena juga menjadi versi baru ya di lagu Kasih Tak Sampai ini. Terus juga Om Piyu bilang, oh bagus kok dibikin versi lebih Gen Z, terus juga biar membedakan dengan musik aslinya yang padi versinya originalnya gitu. Oke, jadi udah ada unsur baru ya di dalam Kasih Tak Sampai. Vokalnya juga baru, tapi tidak menghilangkan sama sekali liriknya ya. Iya. Lirik asli ya. Lirik tetap asli. Nah, dari lirik yang Raisa bawa, Raisa itu Sharla bawa ini kata-kata atau kalimat apa yang paling menyentuh sebenarnya di lagu ini? Sharla paling suka di verse 2-nya. Yang sudah lambat, sudah kini semua harus berakhir. Mungkin inilah jalan yang terbaik dan kita mesti relakan kenyataan ini gitu. Di bagian itu mantap. Ada kesulitan waktu di ini apa? Waktu recording tentu pasti kesulitan karena harus menghilangkan bayang-bayang Om Fadlinya. Cara dia bernyanyi, ciri khas dia, simple tapi powerful. Jadi fun fact-nya adalah juga Sharla sebelum recording lagu ini nggak mau dengerin versi aslinya gitu. Jadi biar nggak terbayang-bayang suaranya Om Fadli, tapi tetap aja ya karena udah pernah mendengarkan lagu ini berulang-ulang, jadinya tuh kayak terekam di kepala tuh versinya Om Fadli gitu. Nah, jadi sebelum recording nggak mau sama sekali dengerin versi aslinya biar lebih Sharla nyanyinya gitu. Lebih Sharla. Nah, siapa yang
mendirect itu untuk ngatur vokal kamu harusnya lebih tinggi atau ya, pokoknya ngarahin. Ya, yang ngarahinnya waktu itu Kak Barsena. Kak Barsena Bestandi. Yes, oke. Ini kita mau ngomongin video klip ya. Yeah. Udah ada kan ya video klip? Udah ada. Nah, apakah sama video klipnya seperti video klip lagu-lagu Sharla sebelumnya? Yeah. Modelnya atau gimana gitu? Kalau yang ini tuh pasti ceritanya berbeda karena yang satu ini tuh sepertinya semua perasaan tuh ada di sini di music video ini. Romantisnya ada, maksudnya jatuh cintanya ada, terus juga sedihnya ada, marahnya ada, depresinya ada di sini. Karena ceritanya adalah Sharla sebagai point of view di music video ini tuh jadi seseorang yang kehilangan pasangannya tapi belum ikhlas gitu, belum menerima kenyataan kalau pasangan Sharla tuh udah nggak ada sebenarnya. Jadi kayak masih kebayang-bayang dengan kegiatan kita sehari-hari gitu, dengan romantisnya kita biasanya. Tapi ternyata disadarkan pada saat dia mau mengakhiri hidupnya, tersadarkan kalau itu cuma hayalannya aja yang selama ini terjadi gitu. Tuh syuting videonya seperti itu ya. Iya. Nah, apa yang mengangkat ekspresi gitu, ekspresi waktu syuting itu. Jadi waktu syuting tuh ngebayangin ada di posisi itu sih, kayak kehilangan seseorang yang mungkin selama ini terus membersamai hari-hari kita gitu, tiba-tiba orangnya ya tidak ada lagi bersama kita tuh pasti kan ada rasa hampa, rasa kosong gitu. Nah di situ Sharla dalamin betul-betul, terus juga ya pasti ada ketawa-ketawanya juga bareng teman-teman kru gitu. Cuma balik lagi setiap mau take pasti resapi lagi lagunya, dalamin lagi rasanya gitu. Jadi kalau dari cerita Sharla ini di cara meresapi, cara memaknai lagu ini untuk keluarnya ekspresi di video klip ini, kayaknya Sharla nih nggak punya pengalaman di kisah ini ya. Harus bayangin gitu ya. Beda kan sama orang yang udah, ini apa sih gue banget gitu, pernah ngalamin, udah gampang aja kan. Iya. Nah, berarti nggak ngalamin ya seperti itu. Kalau ngalamin ya mungkin pernah ya, karena kan kehilangan mama tadinya gitu. Jadi ngebayangin itu salah satunya. Kalau kehilangan pasangan nggak usah lah ya dibayangin gitu. Belum sejauh itu. Jadi kehilangan menurut Sharla ya di lagu ini tuh nggak hanya kehilangan pacar ya. Betul. Kehilangan orang tua juga, orang-orang terdekat lah. Oke, baik Sobat RDI, masih banyak pertanyaan untuk Sharla Mars hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Ngaso Radio RDI.